Tinju Naga Penggetar Langit Bagian 48. Siluman rubah ekor 9 tidak mau bermain-main lagi melawan Feng Yuan. Ia langsung mengerahkan kekuatan terbaiknya, sehingga Feng Yuan mengerutkan keningnya. Ini, aku pasti akan kalah. Gerutunya sembari mengerahkan kekuatan yang tersisa untuk menahan serangan siluman rubah ekor 9 yang telah marah karena kepalanya terasa sakit oleh pukulan Feng Yuan tadi. Saat keduanya akan bertarung lagi, tiba-tiba di udara melayang puluhan ahli bela diri, di mana salah satu di antaranya adalah Ranah Immortal, dan mereka mengenakan pakaian prajurit Kekaisaran Jinzi, sehingga Feng Yuan menduga mereka mungkin dari unit yang berjaga di pos perbatasan. Pandangan rubah ekor 9 teralihkan pada mereka, sehingga Feng Yuan memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri, bergabung dengan Xiao Yu dan Xiao Jian yang lebih dulu kabur dari hutan tersebut. Jing Er, Jenderal Kekaisaran Jinzi yang bertanggung jawab menjaga perbatasan barat dengan Kekaisaran Wei, tak menyangka akan bertemu dengan siluman rubah ekor 9 yang telah lama meresahkan penduduk sekitar hutan ini. Sudah berkali-kali ia datang ke sini mencari keberadaannya, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan. Namun kali ini siluman rubah ekor 9 bernasib sial, karena bertemu seniman bela diri yang mampu menahan serangannya. Bahkan Jenderal Jing Er kagum pada pemuda itu, dan sebenarnya ingin berkenalan dengan Feng Yuan. Tetapi ia juga tak mau melewatkan kesempatan langka ini untuk menangkap atau membunuh siluman rubah ekor 9. Rubah ekor 9 menoleh ke belakang dan melihat Feng Yuan telah melarikan diri, sehingga ia sangat marah sekali. Karena ini pertama kalinya buruannya berhasil kabur, sehingga ia melampiaskan kemarahannya dengan langsung menyerang Jenderal Jing Er yang lebih unggul dalam jumlah penyerang, karena ia membawa puluhan prajurit yang memiliki basis kultivasi Ranah Tianzun dan Sein. Dari kejauhan, Feng Yuan mendengar ledakan-ledakan besar di sana. Itu sangat mengerikan, karena yang bertarung adalah sesama Ranah Immortal. Tuan Muda Feng, apa Anda baik-baik saja? Kata Xiao Jian yang langsung memapah tubuhnya. Ayo, kita segera menuju kota terdekat. Sangat berbahaya bila kita terus di sini. Kalau militer Kekaisaran Jinzi mengetahui kita berasal dari kota Husan, maka mereka pasti akan menangkap kita. Feng Yuan mengangguk pelan, dan ia merasa bersyukur Jenderal Jing Er muncul, sehingga ia tidak perlu lagi bertarung melawan siluman rubah ekor 9 yang sebenarnya tak akan mungkin bisa ia kalahkan. Hyang Gege, apakah kita tidak istirahat dulu untuk mengobati lukamu? Xiao Yu khawatir melihat luka cakaran siluman rubah ekor 9 di dada Feng Yuan. Ini hanya luka ringan saja, Yuan. Nanti juga akan sembuh, saut Feng Yuan. Padahal sebenarnya ia merasa sakit, tapi ia berpura-pura baik-baik saja, karena ia sudah terbiasa menahan rasa sakit seperti ini sejak dilatih oleh kakeknya dengan cara melawan siluman secara langsung. Mereka akhirnya menemukan desa yang dikelilingi oleh tombak kayu, yang merupakan benteng pertahanan dari serangan siluman-siluman yang mencoba memasuki desa. Namun benteng seperti ini tidak bertahan bila yang menyerang adalah siluman yang setara dengan Ranah Alam Langit. Feng Yuan memperhatikan benteng kayu tersebut dan menyimpulkan desa itu tidak pernah diserang oleh siluman yang setara dengan Ranah Alam Langit. Kemungkinan besar karena ada pos militer Kekaisaran Jinzi yang tidak jauh dari sini, sehingga para siluman memilih menjauh agar tidak bersinggungan dengan manusia yang memiliki basis bela diri tinggi tersebut. Kalian siapa? Tiba-tiba langkah kaki Feng Yuan, Xiao Yu dan Xiao Jian terhenti oleh kemunculan pria sepuh. Tetapi ia tampak berwibawa dan memiliki basis kultivasi Ranah Alam Langit. Tentu, untuk sekelas desa kecil seperti ini, memiliki ahli bela diri sekuat dia sudah untuk mengatasi siluman-siluman yang mencoba mendekati desa. Xiao Jian segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Namun pria sepuh itu terkejut. Ternyata orang yang ia cegat adalah Ranah Alam Roh. Belum lagi wanita cantik di sebelahnya juga memiliki basis kultivasi alam langit, dan pemuda tampan yang sedang terluka di sebelahnya juga memiliki basis kultivasi yang cukup tinggi untuk seumurannya. Mungkinkah mereka murid Akademi Kekaisaran Jinzi? Gumam pria sepuh itu berkeringat dingin dan gugup, karena ia tidak pernah berbicara dengan orang-orang yang berasal dari klan besar maupun pejabat pemerintah. Maaf senior, aku adalah Jian, dan ini adalah murid kami, Yuan dan Yu. Namun, Yuan terluka saat sedang berburu siluman untuk mengasah pengalaman tempurnya. Bolehkah kami beristirahat sejenak di desa ini untuk mengobati luka Yuan ini?
Kata Xiao Jian lebih dulu berbicara, dan ia juga tidak menyebutkan dari klan mana mereka berasal, karena ia yakin bahwa pria sepuh di depannya ini tidak akan berani menanyakannya. Mengingat kultivasi yang dimiliki oleh Xiaoyu dan Feng Yuan itu biasanya hanya dimiliki oleh murid-murid dari klan besar saja. Pria sepuh itu langsung tersenyum lebar dan berkata, "Sebuah kehormatan besar bagi desa Embun Pagi dikunjungi oleh senior dan murid-murid berbakat tinggi. Mari senior." Dia langsung memimpin jalan. "Apakah di desa ini ada tabib, Paman?" "Namaku Gaoyun, Nona Mudayu," sahut Gaoyun memotong ucapan Xiaoyu. "Hanya ada satu tabib di desa kami ini, dan mudah-mudahan ia tidak keluar desa." Katanya lagi, karena tidak ingin tamunya itu kecewa, dan bila mereka marah, maka nasib desa Embun Pagi bisa di ujung tanduk, karena ahli bela diri dari klan besar biasanya selalu memandang rendah pada klan-klan kecil seperti mereka. "Baiklah, Paman Yun. Tolong bawa kami ke tempat tabib itu, karena rekanku menderita luka berat," sahut Xiaoyu dengan raut wajah khawatir menatap Feng Yuan. Xiaoyu menyesal tidak menukar poin prestasinya dengan pil penyembuhan saat berada di Akademi Kekaisaran, karena saat itu ia tidak kepikiran hingga ke sana. Apalagi pil penyembuhan tingkat tinggi itu harganya sangat mahal, sedangkan untuk pil penyembuhan tingkat rendah harganya terjangkau. Namun, khasiatnya tidak terlalu manjur dan butuh beberapa hari untuk menyembuhkan luka ringan. Sedangkan untuk luka berat bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sebenarnya Feng Yuan masih memiliki 3 pil penyembuhan tingkat tinggi di cincin dimensi miliknya. Namun, pil ini terlalu berharga dan lukanya tidak terlalu berat, sehingga ia memilih diam saja, karena pil penyembuhan tingkat tinggi merupakan pil yang cukup langka dan harganya sangat tinggi. Bahkan di pavilion Sanghui saja, mungkin hanya memiliki beberapa butir saja di setiap pavilion cabang mereka. Karena untuk membuat pil penyembuhan tingkat tinggi, dibutuhkan sumber daya yang cukup sulit ditemukan, dan harganya juga sangat tinggi. Gaoyun berhenti di depan rumah kayu yang cukup besar, dan memiliki pekarangan yang dipenuhi oleh tanaman herbal. Beberapa jenis tanaman itu dikenali oleh Feng Yuan, sedangkan yang lainnya, ini pertama kalinya ia melihat jenis tanaman herbal seperti itu. Karena ia belum menghafal semua jenis tanaman herbal atau sumber daya dari gulungan ilmu bela diri, dasar-dasar metode membuat pil, yang bagian pertamanya adalah menjelaskan ciri-ciri dan manfaat setiap tanaman herbal. Gaoyun segera mengetuk pintu rumah tabib tersebut, dan wanita berusia 30 tahun segera keluar, dan dia tampak terkejut melihat Gaoyun membawa orang-orang yang memiliki basis kultivasi tinggi ke rumahnya. Gaoyun tahu tabib yang dipanggil tabib Liu Ruxu tersebut terkejut dengan kedatangan 3 orang tak dikenal di sebelahnya. Apalagi desa Embun Pagi bukanlah jalur utama yang sering dilalui oleh para prajurit Kekaisaran Jingzi atau para pedagang dan pelancong. Karena desa ini cukup terpencil, serta lebih dekat ke hutan angker yang konon katanya dihuni oleh siluman rubah ekor 9. "Tabib Ruxu, tolong obati Tuan Yuan ini. Dia mengalami cedera yang cukup serius saat berburu siluman," kata Gaoyun. Liu Ruxu mengangguk dan mempersilahkan mereka memasuki rumah panggungnya. Liu Ruxu juga menduga ledakan energi spiritual yang meluap-luap dari hutan angker mungkin disebabkan oleh ketiga orang asing ini. Namun yang menjadi pertanyaan baginya adalah, kenapa mereka berani berburu di sana? Padahal tidak ada yang berani memasuki kawasan hutan itu, kecuali dikawal oleh ahli bela diri ranah Immorta. Karena basis bela diri ranah Sen saja menghilang saat memasuki kawasan hutan tersebut. Liu Ruxu ingin bertanya dari mana asal mereka, tetapi ia takut Xiao Jian marah, mengingat Xiaoyu dan Feng Yuan masih sangat muda. Kemungkinan besar Xiao Jian adalah pengawal pribadi, dan kedua anak muda ini adalah tuan muda serta nona muda dari klan besar. Liu Ruxu membersihkan bekas darah di bekas cakaran siluman rubah ekor 9 pada dada Feng Yuan. Dia sangat terkejut, karena regenerasi luka pada pemuda tampan ini sangat cepat sekali. Seharusnya luka seperti ini pada ahli bela diri yang memiliki basis kultivasi sepertinya akan mengalami pendarahan yang sangat serius. Namun berbeda dengan Feng Yuan, tubuhnya seperti sudah terbiasa mengalami luka seperti ini, sehingga dengan sendirinya melakukan regenerasi, walau tidak cepat, tetapi cukup efektif, sebagai pertolongan pertama sebelum ditangani oleh tabib untuk dilakukan pengobatan lanjutan. Tuan Yuan ini memiliki fisik yang hebat, selain tampan, juga kuat sekali. Goda Liu Ruxu sembari memicingkan sebelah matanya.
Xiaoyu langsung mengerutkan keningnya, sehingga Liu Ruxu merasa pundaknya terasa dingin, padahal cuaca di luar rumah sedang cerah. Liu Ruxu mengira Feng Yuan masih remaja yang baru beranjak dewasa, dan Feng Yuan dengan Xiaoyu cuma sebatas teman satu klan atau kakak adik. Makanya ia sengaja menggoda Feng Yuan untuk mencairkan suasana hening dalam ruangan itu. Feng Yuan tersenyum menatap wanita yang tampak seusia dengan guru Subimbing tersebut. Tetapi ia langsung meringis kesakitan saat obat herbal berbentuk salep buatan Liu Ruxu itu menempel di bekas luka cakaran siluman rubah ekor 9. Melihat tuan muda memiliki tubuh yang spesial, di mana tubuh bisa melakukan penyembuhan dengan sendirinya, maka dengan bantuan obat herbal ini tuan muda Yuan akan segera sembuh. Dalam hitungan 3 batang dupa saja. Kata Liu Ruxu dengan senyum hangat menatap Xiaoyu dan Xiaojian. Syukurlah tuan muda Yuan, baik-baik saja. Saud Xiaojian hampir keceplosan mengungkapkan nama keluarga Feng Yuan. Untung saja ia segera menyadarinya. Namun Liu Ruxu tampak langsung menoleh ke arah Xiaojian saat ia hampir mengungkapkan identitas Feng Yuan. Tetapi ia harus kecewa karena tidak bisa mengetahui dari klan mana 3 orang asing ini berasal. Feng Yuan langsung mengeluarkan 1 keping emas dari kantung penyimpanannya, sehingga Liu Ruxu langsung membelalakan matanya karena ini terlalu mahal. Tuan muda Yuan, biaya pengobatan Anda hanya 5 keping perak saja. Aku tidak memiliki cukup perak untuk kembaliannya. Kata Liu Ruxu sembari mengembalikan 1 keping emas tersebut. Xiaojian langsung mengambil kantung penyimpanannya dan memeriksa apakah ada kepingan perak yang cukup untuk membayar biaya pengobatan Feng Yuan. Aku ada 5 keping perak tuan muda Yuan. Bagaimana kalau pakai ini saja dulu? Setelah Xiaojian memeriksa kantung penyimpanannya yang memiliki 7 keping perak tersebut. Xiaojian sangat miskin sekali. Dan bukan dia saja, melainkan sebagian besar anggota klan Xiao telah bernasib sama sepertinya. Karena gaji mereka tidak dibayar 2 bulan ini, dan juga mereka harus membeli bahan pokok makanan dari pedagang gelap yang menaikkan harga jual lebih dari 2 kali lipat dari harga normal. Sebab pedagang lain tak ada yang mau bekerja sama lagi dengan klan Xiao, karena takut mendapatkan tekanan dari pavilion Sanghui. Sudah, ambil saja tabib Ruxu. Setelah Feng Yuan sembari mengangkat tangannya agar Xiaojian tidak memberikan kepingan perak miliknya sebagai biaya pengobatannya. Aku sangat berkesan dengan obat herbal yang diberikan oleh tabib Ruxu. Luka-luka bekas cakaran siluman yang kulawan tadi segera sembuh. Feng Yuan tertawa sekilas sembari berdiri dari ranjang dan mengeluarkan pakaian dari kantong penyimpanannya. Liu Ruxu sangat senang mendapatkan 1 keping emas dari Feng Yuan. Karena 1 keping emas itu sama dengan upah minimum 1 bulan di kota Dayan, kota terdekat dari desa Embun Pagi. Liu Ruxu langsung menyimpan 1 keping emas itu ke dalam kantung penyimpanannya, karena tidak ingin kepingan emasnya itu terjatuh atau hilang. Tuan muda Yuan, tolong jangan sembarangan lagi untuk mengganti pakaian. Seru Xiaojian mengingatkan Feng Yuan, karena ia tidak ingin kejadian tadi terulang lagi, saat Feng Yuan dengan entengnya membuka pakaian di pinggir sungai dekat hutan angker. Liu Ruxu menatap Feng Yuan dengan senyum menggoda, dan matanya menoleh ke bawah, sehingga secara refleks Feng Yuan menutup bagian tersebut dengan tangannya. Sialan kau, Paman Jian. Mana mungkin aku melakukan hal-hal tercela begitu? Aku ini lelaki yang bermoral tinggi. Umpat Feng Yuan sembari berjalan menuju kamar mandi. Dia sangat kesal mendengar ucapan Xiaojian, karena kata-katanya sangat ambigu sekali, membuat Liu Ruxu berpikiran negatif saja. Ara, tuan muda tidak perlu malu. Saudari ini masih gadis loh. Kalau tuan muda membutuhkan pendamping yang bisa memasak atau menyembuhkan luka tuan muda, tentu saja Onesan adalah kandidat terbaik. Canda Liu Ruxu sembari menatap Xiaoyu yang cemberut padanya, sehingga ia menyimpulkan ada hubungan khusus di antara Feng Yuan dan gadis itu. Xiaojian hampir saja muntah darah mendengar ucapan Liu Ruxu. Apalagi ia langsung menyilangkan kedua tangannya, sehingga ada sesuatu yang bergoyang dan membuat pikirannya berfantasi liar. Feng Yuan keluar dari kamar mandi sembari merapikan rambutnya dengan jari-jari tangannya dan berkata, Onesan memang menggoda. Feng Yuan memegang pipi Liu Ruxu. Namun, belum selesai ia mengatakan lanjutannya, Xiaoyu telah mengeluarkan energi spiritual es,
sehingga muncul butiran-butiran salju dalam ruang kayu milik Liu Ruxu tersebut. Namun, istriku yang paling cantik! Teriak Feng Yuan langsung melompat dari jendela. Takut Nyonya besar memarahinya, sehingga ia harus memeluk bantal guling saat menginap di kota Daya nanti. Liu Ruxu tertawa terkekeh-kekeh. Ia akhirnya mengerti. Ternyata tuan muda tampan dan wanita cantik dan dingin ini adalah sepasang suami istri. Ini adalah hal yang sangat jarang terjadi. Mungkin belum pernah terjadi, di mana dua jenius bela diri sudah menikah di usia muda. Apalagi sang wanita memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari sang pria. Padahal biasanya, sang wanita akan mencari pasangan yang memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Sehingga ia menduga, mungkin Feng Yuan memiliki latar belakang keluarga yang lebih tinggi dari Xiao Yu. Makanya, keduanya berhasil mengikat tali pernikahan. Gao Yun yang datang untuk mengunjungi ketiga tamu asing yang datang ke desa Embun pagi tersebut langsung tercengang saat melihat Feng Yuan melompat dari jendela. Dia sudah sembuh, cepat sekali. Gumam Gao Yun sembari menangkupkan tinju dan berkata, "Selamat Tuan Muda Yuan atas kesembuhannya." Feng Yuan langsung berhenti tertawa dan menatap Gao Yun. Dia memasang ekspresi wajah serius, supaya terlihat berwibawa dan kesannya berasal dari klan besar. Itu berkat bantuan Tuan Gao, dan juga pengobatan dari tabib Liu Ruxu yang sangat hebat sekali. Tidak kalah dengan pengobatan dari tabib terkenal di kota besar. Saud Feng Yuan sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Gao Yun, yang telah membiarkan mereka memasuki desa Embun pagi. Xiao Yu dan Xiao Jian juga keluar dari rumah Liu Ruxu, setelah berpamitan pada tabib satu-satunya yang ada di desa Embun pagi tersebut. Mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju kota Dayan untuk melakukan transaksi bisnis. Sebagai ungkapan terima kasih pada Gao Yun, Feng Yuan memberikan satu inti siluman salamander yang setara dengan ranah penempaan tubuh tahap Tian. Inti siluman itu bisa diserap energi spiritual yang terkandung di dalamnya, atau dijual lagi dan ia bisa mendapatkan 700 hingga 800 keping perak bila menemukan pembeli yang baik. Tak ada kendala selama perjalanan, karena mereka melewati jalan yang direkomendasikan oleh Gao Yun, sehingga mereka lebih cepat sampai ke kota Dayan. Ketiganya memasuki kota dengan identitas sebagai pelancong dan membayar biaya masuk sebesar 100 keping perak. Dan para penjaga gerbang masuk kota Dayan tidak bertanya lebih jauh tentang identitas mereka. Karena para penjaga itu khawatir, Xiao Yu dan Feng Yuan tersinggung, mengingat keduanya memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi di usia yang masih 17 tahun. Orang-orang seperti Feng Yuan dan Xiao Yu ini pasti belajar di Akademi Kekaisaran, yang kekuatannya setara dengan Kekaisaran Jingxi sendiri. Kita akan cari penginapan lebih dulu, dan nanti Paman Jian tidak perlu ikut berkeliling kota. Cukup kami saja, kata Feng Yuan sembari berjalan ke arah pusat kota Dayan. Xiao Jian setuju dengan ucapan Feng Yuan tersebut. Lagi pula ia akan menjadi beban saja nanti bila terjadi masalah. Karena Feng Yuan sendiri bisa menaklukkan lawan yang memiliki basis kultivasi ranah Tianzun. Dia juga merasa kota Dayan ini hanya sebesar kota Hosan saja, yang berarti kemungkinan besar tidak ada ahli bela diri dengan basis kultivasi tinggi di sini. Kita menginap saja di sana, Yuan Gege. Xiao Yu menunjuk penginapan dengan logo rubah ekor 9, sehingga Feng Yuan teringat dengan siluman yang dilawannya itu. Entah bagaimana nasibnya kini setelah dikepung oleh Jenderal Jr. beserta puluhan bawahannya. Sepertinya cuma penginapan biasa saja, tetapi tak apalah, kan kita sedang berhemat. Saud Feng Yuan segera memasuki penginapan. Wanita berusia 40 segera menyambut mereka dengan senyum hangat. Ada yang bisa kami bantu, Tuan Muda dan Nona Muda? Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat, karena ia tahu dua muda-muda ini pasti berasal dari klan besar. Pesan 2 kamar, dan untuk Paman Jian, tolong berikan layanan makan untuknya, boleh kan? Saud Feng Yuan berlaga dengan gaya tuan muda dari klan besar, sembari mengeluarkan 1 keping emas terakhir miliknya. Pemilik penginapan itu langsung menyambar kepingan emas itu dengan senyum sumringah, karena tak menyangka akan kedatangan tamu yang sangat loyal. Padahal masih ada 1 penginapan mewah di dekat pavilion Jingwu, namun mereka malah memilih penginapan sederhana miliknya. Tentu itu adalah sebuah berkah dari surga. Apapun yang Tuan butuhkan, panggil saja diriku. Hanro, Tuan Muda. Kata Hanro,
sembari membawa mereka menuju lantai 2 penginapan yang berlogo rubah ekor 9 tersebut. Xiao Jian masuk lebih dulu ke dalam kamarnya, dan giliran kamar untuk Feng Yuan yang akan dibuka oleh Hanro. Namun ia heran, kenapa Feng Yuan tidak sekamar dengan Xiao Jian. Feng Yuan malah sekamar dengan wanita cantik yang diam saja sejak tadi. Mungkinkah pemuda tampan ini yang tuan muda, sedangkan wanita cantik ini adalah pelayan pribadinya? Gumam Hanro yang menduga-duga. Feng Yuan mengerti apa yang ada di dalam pikiran Hanro saat ini, sehingga ia pun berkata, "Terima kasih, Bibiro, dan wanita cantik ini adalah istriku. Jadi tidak perlu berpikiran aneh-aneh tentang hubungan kami." Feng Yuan pun tersenyum lebar. Hanro mengurutkan keningnya. Ia langsung menduga Feng Yuan dapat membaca pikiran seseorang, sehingga ia langsung membukukan wajahnya. "Maafkan aku, tuan muda. Wanita bodoh sepertiku ini tidak sepatutnya berpikir aneh-aneh terhadap..." "Sudahlah, tidak perlu meminta maaf," sela Feng Yuan. "Apakah ada berita hangat di kota Dayan ini? Seperti tentang siluman rubah ekor 9 yang ada di hutan angker mungkin." Feng Yuan penasaran bagaimana kesudahan pertarungan antara siluman rubah ekor 9 itu dengan Jenderal Jing Er tersebut. Hanruo menatap Feng Yuan dengan senyum cerah dan berkata, "Sekitar 3 batang dupa yang lalu, para prajurit dari perbatasan membawa tubuh Jenderal Jing Er yang penuh luka-luka, dan kini sedang dalam perawatan di pavilion Jinglu." Dia heran kenapa Feng Yuan mengetahui kabar pertarungan itu, padahal ia baru sampai di kota Dayan. Apa yang kau pikirkan? Nanti tuan muda ini marah padaku dan dia memotong leherku," gumam Hanro sembari menelan air liurnya, karena menyangka Feng Yuan memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. "Terima kasih atas informasi yang Bibiro berikan. Kami beristirahat dulu. Sampai jumpa lagi," seru Feng Yuan sembari menutup pintu kamar. "Jenderal Jing Er terluka berat. Apakah mereka tidak sanggup mengalahkan rubah ekor 9 itu?" "Sepertinya mereka telah mengalahkannya, karena bawahannya masih bisa membawanya kemari. Ya berarti siluman rubah ekor 9 itu telah mati," sahut Xiaoyu. Feng Yuan merasa dugaan Xiaoyu itu ada benarnya. Karena bila mereka kalah, maka tak mungkin bisa meninggalkan hutan angker itu. Sebab siluman rubah ekor 9 pasti akan memakan tubuh Jenderal Jing Er untuk mengisi kembali kekuatannya yang telah terkuras selama pertarungan di antara keduanya tersebut. "Apakah kamu tahu berapa harga lotus putih ini, Yor?" tanya Feng Yuan sembari mengeluarkan tanaman herbal yang ia dapatkan saat berada di hutan berkabut alam rahasia Heidong tersebut. Xiaoyu terkejut melihatnya, karena setelah pulang dari akademi kekaisaran Qi, keduanya tidak pernah membahas apa saja yang telah mereka kumpulkan selama memasuki alam rahasia Heidong. Sebab Xiaoyu langsung dihadapkan dengan kondisi klan Xiao yang sedang tertimpa malapetaka. "Ini pasti sangat mahal karena kemungkinan umurnya ribuan tahun," sahut Xiaoyu dengan senyum manisnya. Dan ini pertama kalinya ia terlihat sangat bahagia, karena setelah mengetahui klan Xiao sedang terpuruk, ia lebih sering terlihat sangat murung. "Apakah Gege tidak tahu kalau lotus putih yang berusia lebih dari 100 tahun itu adalah bahan utama untuk membuat pil penyembuhan tingkat tinggi, atau untuk pil jiwa surgawi, yang merupakan pil yang dapat memperbaiki cedera pada meridian, dan juga sangat cocok untuk memperkuat roh bela diri bertepi es atau air bila diserap secara langsung." Xiaoyu menjelaskan khasiat lotus putih tersebut. Feng Yuan langsung membuka gulungan ilmu bela diri dasar-dasar metode pembuatan pil, dan langsung mencari informasi mengenai lotus putih. Dia sangat terkejut, ternyata untuk membuat pil penyembuhan tingkat tinggi, hanya butuh 1 kelopak lotus putih itu saja. Sementara, 1 bunga lotus putih memiliki 13 hingga 15 kelopak. Sepertinya masalah yang dihadapi oleh klan Xiao sudah teratasi, gumam Feng Yuan sembari memicingkan mata menggoda Xiaoyu. Karena masih ada waktu untuk bersantai di kamar penginapan tersebut sebelum menuju pavilion Jingwu nanti malam. Bersambung.